Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3E dengan anggota yang pertama Rina Apriliani, yang kedua Rizka Ayu Aristianti, yang ketiga Rizky Denia Reka Putri, dan yang terakhir Safia Maskirofia. Di sini kami akan mempresentasikan studi kelayakan apotik bakti sehat. Dalam melakukan studi kelayakan, di sini kami membagi dalam beberapa analisis. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, analisis manajemen. Yang ketiga, analisis pasar. Yang keempat, analisis teknik. Yang kelima, ada analisis keuangan. Yang terakhir, ada analisis SWOT. Dalam analisis pendahuluan, terdiri dari latar belakang pendirian apotik dan visi misi apotik. Pendirian apotik bakti sehat dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan yang sangat besar, sehingga perlu dilakukan peningkatan upaya kesehatan secara terpadu. Salah satunya, merealisasikan pembangunan di bidang farmasi oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendirikan apotik. Pendirian apotik bakti sehat berada di Jalan Soka Petanahan, Desa Sitirejo, Kecamatan Girong, Kabupaten Kebumen. Diawali dengan melihat adanya peluang bisnis karena belum adanya apotik di desa tersebut. Misi apotik bakti sehat yaitu menjadi apotik kepercayaan masyarakat dengan komitmen pelayanan kesehatan secara profesional dan terpercaya. Sedangkan misi apotik bakti sehat yang pertama, mengelola apotik dengan tugas dan fungsi berdasarkan perundang-undangan. Yang kedua, menyediakan obat, alat kesehatan, serta perbekalan farmasi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan sistem manajemen apotik yang efektif dan efisien. Yang terakhir, memberikan kesejahteraan kepada pimpinan dan karyawan apotik. Untuk selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri terdiri dari dua analisis, yaitu analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pada analisis lingkungan internal, terdapat strength atau kekuatan. 1. Lokasi yang strategis. 2. Apotek dengan konsep layanan patient-oriented yang berbasis layanan kefarmasian, pharmaceutical care. Petugas yang ada di apotek yaitu harus handal dan loyal, terdiri dari tenaga yang sudah berpengalaman dan tenaga muda yang penuh semangat dan kreatif. 4. Apoteker yang selalu standby di apotek, siap untuk memberikan layanan dan konsultasi seputar obat. 5. Apotek Bakti Sehat merupakan satu-satunya apotek yang berada di jalan kabupaten, sehingga memiliki pelanggan tetap yang loyal. Weakness atau kelemahan apotek merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri dan bukan merupakan suatu apotek jaringan. Kemudian, merupakan apotek baru, belum dikenal oleh masyarakat sekitar. Untuk menutupi masalah tersebut, maka perlu nama apotek harus dibuat besar dengan tulisan pada papan atau tanda marka apotek di tepi jalan. Kemudian menyediakan parkir yang luas dan gratis. Selanjutnya, analisis lingkungan eksternal, opportunity atau peluang apotek, potensi daerah, kemudian meningkatkan kerjasama dengan BPF. Dengan adanya meningkatkan kerjasama dengan BPF atau produsen untuk memberikan penawaran seperti diskon atau penawaran khusus lainnya. Dengan demikian dapat memberikan harga yang lebih murah pada pasien. Dan tentunya penawaran khusus di apotek dapat menarik daya tarik pelanggan sehingga dapat meningkatkan income bagi apotek. Yaitu ada threat atau ancaman apotek. Pasien tidak bebas menentukan apotek.
karena ada dokter yang mengarahkan ke apotek tertentu. Maka hal ini dapat menyebabkan penurunan income atau tidak adanya pelanggan baru. Kemudian, pada rencana strategi dalam kasus apotek praktis sehat, perlu menemukan dan mengaplikasikan apa yang menjadi pelayanan unggulan dan fokus. Sehingga mau bersaing dengan kompetitor, mempertahankan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang ramah, dan tidak memakan waktu lama serta menyediakan pelayanan kesehatan baru yang menunjang pada pelayanan apotek. Critical success factor yang dapat dilakukan untuk pengembangan apotek praktis sehat adalah 1. Memberikan pelayanan prima. 2. Tingkatkan penampilan apotek. 3. Dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan. Kemudian, terdapat sasaran, strategi, dan kegiatan. Yaitu sasaran memberikan pelayanan prima dengan strategi pelayanan cepat, harga obat yang kompetitif, memaksimalkan pelayanan delivery service, memberikan KIE pada pasien, dan ruang tunggu yang nyaman. Yaitu dengan kegiatan mempercepat pelayanan terutama saat kredit, kerjasama dengan PPF untuk mendapatkan diskon atau penawaran khusus dari PPF, kemudian menyiapkan kendaraan dan sumber daya manusia untuk mengantarkan obat. Dan jangan lupa untuk mencatat kontak pasien agar kita dapat menghubungi pasien kembali. Kemudian pada ruang tunggu yang nyaman, kita dapat menambahkan tempat duduk, AC, akses internet, TV untuk hiburan, minuman, dan snack. Pada sasaran perbaikan penampilan apotek, dengan memperbaiki logo tempat parkir, yaitu dengan mengecat kembali apotek dengan cat yang menarik, kemudian perbaikan logo dan papan nama yang lebih menarik lagi, lebih jelas, dan memperluas lahan parkir menggunakan parkir gratis. Kemudian perbaikan counter, ruang tunggu, tempat duduk, sama dengan yang sebelumnya, dengan menambah tempat duduk, AC, akses internet, televisi, dan lain sebagainya. Perbaikan penampilan karyawan dengan memakai seragam yang menarik, ramah, murah senyum, dan sopan. Kemudian, perbaiki cara komunikasi karyawan dengan tidak membelakangi pasien pada saat berbicara dengan pasien. Tetap menjaga attitude dan tetap ramah dan sopan. Kemudian, dalam sasaran menambah pelayanan yang diberikan dengan strategi praktek bersama dengan kerjasama dengan dokter umum dan spesialis, menambah sarana dan prasarana untuk praktek dokter. Kemudian strategi yang kedua memberi pelayanan cek gula darah, kolesterol, dan asam urat untuk menyiapkan sarana dan prasarana tersebut dapat menambah pelanggan yang tetap. Kemudian memberi layanan cek tensi gratis dan minimarket untuk melakukan kerjasama dengan snack. Selanjutnya yaitu analisis teknis. Ini tempat yang akan kami sewa. Kebetulan tempat ini berada di Kebumen, tepatnya di dekat Jalan Raya Soka Pertanahan. Kemudian tata letak apotek. Kami di sini menyediakan ruang tunggu. Kemudian terdapat juga rak display obat. Untuk rak A, B, dan C itu untuk obat bebas terbatas, kosmetik, dan obat tradisional.
Untuk rak yang E, ini akan kami gunakan untuk obat-obat keras. Dan untuk rak D yang di sebelah sini, ini untuk obat narkotika maupun psikotropika. Terdapat juga ruang peracikan, kemudian ruang konseling, tempat wudhu, toilet, juga dilengkapi dengan musola, dan terdapat gudang di bagian belakang dari apotek ini. Kemudian aspek lokasi. Lokasi penderitaan apotek Bakti Sehat ini di dekat Jalan Raya Soka Pertanahan. Dan lokasinya ini sangat strategis karena berada di dekat pemukiman banyak penduduk. Dan juga dekat dengan klinik bersalin, kemudian terdapat fotokopian, bengkel, SD, TK, dan dilalui oleh banyak kendaraan umum. Kemudian jarak dari apotek Bakti Sehat dengan apotek lain juga cukup jauh, yaitu 1,5 km. Lokasi ini juga diperkirakan aman untuk pelayanan selama 24 jam. Selanjutnya, peralatan dan perlengkapan. Peralatan di sini terdiri dari alat pembuatan, alat perbekalan farmasi, wadah pengemas dan pembungkus, dan alat administrasi. Untuk alat pembuatan sendiri, di sini terdiri dari sesuatu yang berhubungan dengan racik-meracik obat seperti mortar dan stamper, kemudian sudip, batang pengaduk, gelas ukur. Untuk alat perbekalan farmasi, di sini terdiri dari pot plastik berbagai ukuran, kertas puyer, lemari, dan rak penyimpanan obat. Wadah pengemas di sini terdiri dari plastik, tas plastik maksud saya, etiket, dan lain-lain. Untuk alat administrasi, terdiri dari surat pesanan berupa untuk obat OTC, OA, prekursor, dan psikotropika maupun narkotika. Juga terdapat nota penjualan, buku pembelian obat, buku kwitansi, stempel apotik, dan lain-lain. Kita berlanjut ke perlengkapan. Apotek kami ini juga dilengkapi dengan komputer, AC, lemari khusus untuk penyimpanan obat narkotika dan psikotropika, kemudian juga ada alat kesehatan dan dispenser. Apotek kami juga dilengkapi dengan buku-buku standar, diantaranya Farmakope Indonesia edisi 4 dan 5, ISO edisi terbaru, MIMS edisi terbaru, kemudian ada peraturan perundang-undangan apotek, dan buku standar lainnya. Di sini, ini adalah contoh dari obat yang akan kami jual di apotek nanti. Ada obat bebas terbatas, OA, obat keras, narkotika, dan psikotropika. Analisis selanjutnya yang dilakukan yaitu analisis pasar. Lanjut ke jenis pasar dan strategi pasar. Jenis pasar di sini adalah pasar persaingan bebas. Kemudian strategi persaingan, kami akan melakukan strategi persaingan diantaranya memberikan potongan harga khusus. Misalnya dengan sekarang ini kan sedang terjadi pandemi corona dan orang-orang banyak membeli multivitamin. Dan juga akhir-akhir ini sering hujan. Jadi nanti misalkan untuk pembelian multivitamin dan obat batuk pilek diskon 5%. Dapat juga dengan memberikan pelayanan delivery service. Ini juga terdapat peraturan misalkan pembelian minimal 50.000 kami antarkan, tetapi jarak maksimal untuk pengantaran yaitu 3 km dari apotik. Kemudian membuat kenyamanan dengan memiliki desain tempat yang sederhana tetapi tetap nyaman. Jangan lupa juga untuk menerapkan 5S, senyum, sapa, sopan, santun. Potensi dan target pasar. Potensi di sini dilihat dari tempat yang strategis dan faktor tersebut dapat dijadikan salah satu potensi yang baik untuk perkembangan apotek Bakti Sehat. Didukung juga dengan pertumbuhan penduduk yang padat dan daerah yang pesat perkembangan perekonomiannya, serta teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Dan selanjutnya, target pasar. Target pasar di sini atau sasaran pendirian dari apotek Bakti Sehat ini adalah masyarakat yang berada di sekitar tempat pendirian apotek
dan juga masyarakat yang melewati apotek. Tadi kan dijelaskan bahwa jalanan tempat kami mendirikan apotek ini sering dilalui oleh bis-bis besar, kemudian juga angkot-angkot. Nah, kemudian analisis manajemen. Analisis manajemen adalah merupakan suatu cara penerapan berbagai teknik atau metode ilmiah dalam mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor eksternal dan internal, serta menentukan faktor-faktor unggulan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, analisis manajemen terdiri dari bentuk badan usaha, struktur organisasi, jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan tenaga kerja, dan program kerja. Nah, yang pertama yaitu ada badan usaha. Badan usaha adalah satuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Nah, badan usaha yang digunakan apotek bakti setia yaitu perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi. Struktur organisasi dan uraian tugas apotek bakti setia yaitu pertama, PSA atau pemilik sarana apotek, atau APA atau apoteker pengelola apotek. Kemudian diteruskan kepada APING atau apoteker pendamping, kemudian diteruskan ke tenaga administrasi atau kasir, atau TTK atau kasir. Yang ketiga ada jenis pekerjaan. Dan ada jenis pekerjaan dari apoteker pengelola apotek, kemudian apoteker pendamping, kemudian tenaga teknis kefarmasian. Nah, untuk tugas jenis pekerjaan yang diberikan kepada apoteker pengelola apotek yaitu 1. Memimpin seluruh kegiatan apotek. Kedua, berkewajiban serta bertanggung jawab penuh untuk mengelola apotek yang meliputi beberapa bidang, antara lain yaitu pelayanan kefarmasian, administrasi dan keuangan, ketenaga kerjaan dan personalia, kemudian ada bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek. Yang ketiga, melakukan langkah-langkah untuk mengembangkan hasil dari kualitas apotek. Yang keempat, membuat dan menandatangani surat pesanan barang. Yang kelima, melakukan pelaporan penggunaan obat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten. Kemudian untuk pekerjaan apoteker pendamping yaitu yang pertama, melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban APA bila mana APA berhalangan selama jam kerja apotek. Yang kedua yaitu melaksanakan segala ketindakan, terutama dalam hal-hal penting yang mendasar dan strategis, harus mendapat persetujuan dari APA. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab penuh kepada APA dan melaksanakan tugas fungsi sebagai apoteker pendamping sesuai dengan petunjuk dan atau instruksi APA. Nah, kemudian yang C yaitu tenaga teknis kefarmasian, pekerjaannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya sebagai TTK, yaitu meliputi pelayanan kefarmasian sesuai petunjuk APA di apotek. Kedua, mengerjakan pengubahan bentuk, pembuatan sediaan racikan dan meracik, dan menyusun, membandel, dan menyimpan resep dengan baik. Kelima yaitu mendata kebutuhan obat dalam defekta dan membantu kelancaran kegiatan pembelian. Kemudian menerima barang pesanan, memeriksa dan menandatangani faktur kecuali faktur psikotropik dan narkotik,
mencatat ke dalam buku pembelian dan menjaga agar daftar harga tetap update. Kemudian ada memelihara kebersihan, kerapihan, serta keteraturan ruangan. Kemudian mengelompokkan dan menata obat sesuai abjadnya. Kemudian mencatat penjualan tunai, melakukan entry data barang masuk, mencatat jumlah pendapatan apotek setiap hari, dan bertanggung jawab terhadap masuk keluarnya uang apotek. Keempat, yaitu ada jumlah kebutuhan tenaga kerja. Untuk dapat mengelola sebuah apotek diperlukan tenaga kerja yang sesuai dengan bidang agar dapat diperlukan sebagai pengelola SDM yang efektif dan efisien, sehingga tujuan apotek dapat tercapai. Berikut rincian karyawan yang akan direkrut oleh Apotek Bakti Setia, yaitu adanya apoteker penanggung jawab yang akan dibutuhkan yaitu 1 orang. Kemudian apoteker pendamping yang dibutuhkan adalah 1 orang. Dan tenaga teknis kefarmasian yaitu ada 2 orang. Kelima, yaitu ada program kerja. Program kerja yaitu sebuah rencana kegiatan organisasi yang disusun untuk jangka waktu tertentu dan telah disepakati oleh seluruh pengurus organisasi. Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan di dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau lainnya. Kemudian program kerja Apotek Bakti Setia yaitu karyawan sebanyak 4 orang bekerja sebagai 1 apoteker pengelola apotek, 1 apoteker pendamping, 1 tenaga teknis kefarmasian dapat merangkap kasir, dan tenaga administrasi atau kasir sebanyak 1 orang. Pembagian shift dibuka setiap hari mulai pukul 7 sampai 23 WIB. Pelayanan terbagi atas 2 shift dengan jam kerja selama 8 jam per hari. Kemudian yang terakhir, setiap shift dilayani oleh 1 apoteker dan 1 kasir atau tenaga teknis kefarmasian. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan terdiri dari neraca keuangan, perhitungan laba rugi, proyeksi pendapatan 1-5 tahun dengan asumsi kenaikan 15%, dan yang terakhir analisis kelayakan apotek. Berikut merupakan neraca keuangan Apotek Bakti Sehat. Dengan aktiva sebesar 175 juta, belum memiliki kewajiban, dan ekuitas sebesar 175 juta. Yang bawahnya yaitu tabel perhitungan laba rugi. Dari tahun pertama sampai tahun kelima. Pada tahun pertama dapat dilihat terdapat kerugian sebesar 120 juta. Kerugian ini disebabkan karena banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan apotek baru ini. Tahun yang kedua yaitu laba sebesar 62.790.000 rupiah. Tahun ketiga laba sebesar 991.118.500 rupiah. Tahun keempat laba sebesar 140.896.275, dan tahun kelima laba sebesar 180.940.716 rupiah. Pada tabel berikut merupakan proyeksi pendapatan tahun pertama sampai tahun kelima dengan asumsi kenaikan 15%. Dapat dilihat pada tabel berikut, total pendapatan dari tahun pertama sampai tahun kelima selalu mengalami kenaikan. Dari tahun pertama sebesar 720 juta
sampai tahun kelima sebesar 1.259.284.500. Mari kita analisis keuangan dan kelayakan apotik dengan 4 parameter kelayakan. Parameter yang pertama yaitu payback periode, yaitu kapan modal, dalam waktu berapa tahun sekiranya modal itu dapat kembali. Targetnya kita 3 tahun modal dapat kembali, tapi hasil perhitungannya 2 tahun 9 bulan. Yang berarti lebih cepat 3 bulan dari target, sehingga payback periode dikatakan layak. Yang kedua yaitu parameter ROI atau Return on Investment dengan target 30%, sedangkan hasil perhitungannya 35,88%, sehingga ROI dikatakan layak. Yang ketiga, dilihat dari parameter BEP atau Break Even Point, dengan hasil perhitungan sebesar 61.649.484 per bulan dan dapat dikatakan layak. Dan yang terakhir, persen BEP. Targetnya kita positif dengan hasil perhitungan 102,75%. Sehingga dari parameter tersebut, apotek Bakti Sehat dapat dikatakan layak. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari berbagai analisis yang telah kami lakukan, Apotek Bakti Sehat dinyatakan layak untuk didirikan dengan modal sebesar 175 juta. Payback period yaitu 2,78 tahun atau 2 tahun 9 bulan, yang berarti pengembalian modal akan tercapai setelah apotek buka kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan. ROI sebesar 35,58% dan BEP sebesar 61.649.484 per bulan. Demikian presentasi dari kami. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami berharap saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.